Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita buka dalam Imamat 10 ayat yang pertama. Imamat 10 ayat pertama menuliskan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ada satu poin penting dalam perjalanan gereja. Seringkali ada bagian-bagian daripada pemimpin-pemimpin pelayanan itu ingin membuat gereja versi kita, versi manusia, versi maunya kita, bukan versi yang Tuhan mau. Dan itu yang menyebabkan kesalahan besar dan serius, yaitu membawa api asing masuk ke dalam bait suci. Dan itu benar-benar Tuhan gak bisa terima. Itu sebuah kekurang ajaran besar. Dan akibatnya keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kedua anak imam itu mati seketika. Gak besok, gak apalagi besok siang atau besok sore. Hari itu juga, saat itu juga. Sesuatu yang serius itu gak bisa ditawar lagi. Nah, apa yang terjadi saat ini? Bagaimana api asing itu masuk ke dalam gereja? Ada yang sedang dirombak di dalam gereja yang organik menjadi gereja sesuai dengan maunya kita. Gereja organik itu apa? Gereja organik adalah gereja di mana mereka bergerak dan roh Tuhan yang terus memimpin. Tetapi gereja yang bukan organik adalah gereja manusia yang memimpin. Dengan spirit api asing masuk ke dalam gereja. Dan itu menyebabkan sesuatu kebinasaan. Poin seperti ini mengubah gereja bukan menjadi gereja. Bukan mengubah gereja sesuai dengan maunya Tuhan. Tetapi mengubah gereja bukan lagi menjadi baitnya. Hal yang kedua, saya mau cerita tentang Daud. 2 Samuel 6 ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 3.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Tuhan yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Tuhan itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Hal yang kedua, selain api asing masuk, yang kedua tabut yang sudah diformat ada di pundak imam. Ini Daud, seorang yang kenal Tuhan, seorang yang hidup penuh dengan penyembahan. Dia mengubah pula, dia meniru kalau tabut Tuhan itu bisa dinaikkan kereta. Walaupun itu kereta baru, itu bukan yang Tuhan mau. Lihat, ada dua hal. Semuanya manusia yang mengubahnya. Manusia yang mengubah apa yang Tuhan mau. Tuhan menetapkan apa, tapi manusia mengambil apa yang Tuhan tetapkan, lalu mengubahnya sesuai dengan maunya mereka. Itu mengerikan. Ayat yang ke-6. Ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Tuhan membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Tuhan itu. Peristiwa di mana tabut ditaruh di satu kereta. Dunia melihat bahwa di kereta itu
pernah dilakukan oleh orang Filistin, bahwa tabut itu ditaruh kereta, dibawa ke Filistin dan dikembalikan juga pakai kereta. Dan di situ Daud melihatnya, wow, ternyata bisa meniru bahwa dunia bisa lakukan itu, maka dia lakukan seperti orang yang gak kenal Tuhan, dia lakukan dan terjadinya mati. Ini yang gini-gini kayaknya kita harus mulai mendefinisikan ulang. Jangan sampai ada api asing, jangan sampai ada kereta untuk tabut Tuhan.